إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian umatnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai dengan hari kiamat. Seorang khatib senantiasa mewasiatkan takwa di atas mimbar-mimbarnya agar kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sebelumnya khatib telah membahas fitnah kubur, nikmat kubur, dan juga azab kubur. Maka di kesempatan kali ini kita lanjutkan apa yang menjadi sebab-sebab azab kubur. Agar ini menjadi perhatian dan kewaspadaan kita untuk mengarungi kehidupan ini yang hanya sebentar ini. Para ulama menyebutkan satu di antaranya adalah kekafiran. Berdasarkan keumuman ayat surat Al-Ghafir ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Kepada mereka dinampakkan neraka pada waktu pagi dan sore hari. Di dalam tafsir Muyassar disebutkan, Allah mencontohkan Fir'aun dan kaumnya, laqad asabahumul gharqu awwalan wa halaku thumma yu'adzabuna fi kuburihim. Pada awal pertama mereka ditenggelamkan lalu binasa. Kemudian mereka diazab di kubur-kubur mereka. Haitsun naru yu'raduna 'alaiha sabahan wa masaan. Tatkala neraka dinampakkan kepada mereka waktu pagi dan sore hari. Ila waqtil hisab, sampai dengan hari pembalasan. Kemudian para ulama menyimpulkan siapa saja di antara orang-orang kafir dan bagaimanapun cara matinya, meskipun tidak dikubur, entah itu dibakar, entah itu tenggelam, atau tidak ada secuil apapun dari batang tubuhnya, selama dia meninggal, maka ia masuk ke dalam alam kubur. Dan ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sejak hari kematian. Kemudian sebab yang kedua adalah kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-101. Sanu'adzibuhum marwatain. Kami akan mengazab mereka 2 kali. Imam Tabari menyebutkan di dalam tafsirnya,
Sanu'adzibu haula'il munafiqina marratain. Kami akan mengazab orang-orang munafik itu 2 kali. Ihdahuma fid dunya wal ukhra fil qabr. Salah satunya saat mereka berada di dunia dan yang keduanya adalah di kuburnya. Dan di antara bentuk-bentuknya berbagai macam rupa yang akan menimpa mereka saat di dunia, entah dinampakkan kemunafikannya, dihantui dengan rasa takut karena kemunafikannya khawatir terungkap dan lain sebagainya. Dan juga di kuburnya mereka mendapatkan azab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bukan hanya bagi orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir yang akan mendapatkan azab kubur. Berkata para ulama salaf bahwasanya ada di kalangan kaum mukminin bagi mereka para pelaku maksiat yang akan mendapatkan azab kubur. Semisal ucapannya Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya, wa adzabul qabri wa na'imuhu haqq. Azab kubur dan nikmat kubur itu adalah sesuatu hak yang benar adanya. Fa huwa yusibu man kana mustahiqqan lahu, yang ia bisa menimpa, berhak untuk siapapun yang dapat mendapatkannya, kainan man kan, siapapun dia. Wa yakunu fil barzakh, dan itu terjadi di alam barzakh, alam kubur, ala hasbi a'mali, sesuai dengan kadar amal. Bahkan Imam Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkirah pun mengatakan, wa'lam anna azabil qabr laisa lil kuffar faqat. Ketahuilah bahwasanya azab kubur itu bukan hanya menimpa orang-orang kafir saja, bal yakunu li ba'dil usah minal mu'minin. Bahkan itu pun menimpa sebagian pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman. Ala qadri dzunubihim, sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Dan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, jemaah sekalian. Lalu timbul pertanyaan, dosa apakah yang dimaksudkan? Maka sebab yang ketiga adalah kelalaian dalam bersuci. At-tahawunu bit-taharah. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, bala innahu kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi. Sesungguhnya keduanya sedang diazab, disiksa. Dan kalian mengira bahwasanya mereka tidak diazab dengan sesuatu perkara yang besar. Bala innahu kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi. Benar, salah satunya adalah dia tidak menjaga dari kesucian dari air kencingnya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim, mengatakan berkaitan dengan hadis ini, fihi tahdzir, ini hadis mengandung peringatan yang keras, minat tasahuli fit taharah, dari perkara meremehkan bersuci, wa huwa min asbabi adzabil qabr, karena itu merupakan bagian daripada azab kubur. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah pun mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari, lil bauli khususiyatun fi tasabbubi adzabil qabr. Air kencing menjadi salah satu sebab seseorang mendapatkan azab kubur. Bahkan ulama yang lain mengatakan, man yatahawanu fit taharah yaqa'u fin najasah mimma yubtilu salatahu. Barang siapa yang meremehkan bersuci, taharah, maka ia bisa terjatuh di dalam najis yang bisa menyebabkan batalnya salatnya. Renungkanlah jamaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang rajin salatnya 5 waktu dan salat-salat yang lainnya,
Kemudian di waktu yang sama, sesaat sebelum sholat dia tidak memperhatikan kesucian dirinya, maka sholatnya batal jemaah sekalian. Bukankah sholat adalah amalan yang akan nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Makanya kaidah fikih mengatakan, "Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib." Sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib. Makanya sholat tidak akan sah kecuali tanpa taharah, maka taharah menjadi wajib jemaah sekalian. Oleh karena itu, perhatikanlah, ada bersuci dengan kesungguhan, karena ia bukan hanya sekedar kebiasaan, namun ketaatan yang dapat menyelamatkan jemaah sekalian. Kemudian sebab yang keempat, insyaallah kita lanjutkan di khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang berikutnya yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Setelah tadi di khutbah yang pertama disebutkan bahwasanya kekafiran, kemunafikan, dan kelalaian dalam bersuci dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam azab kubur. Maka yang keempat adalah an-namimah. Ma hiya an-namimah? An-namimah hiya naqlu kalam bainan nas li ifsadihim. Menyebarkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Atau istilah dalam bahasa kita, adu domba. Dan ini adalah perbuatan yang haram dan termasuk al-kabair, dosa-dosa yang besar. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat ke-10 dan 11. Wala tuti' kulla halafin mahin, dan janganlah engkau patuhi orang-orang yang suka bersumpah, banyak bersumpah lagi hina. Hammazin masya'in binamim, yang suka mencela dan suka menebar namimah. Syekh As-Sa'di menyebutkan berkaitan dengan masya'in binamim, ay yamshi bainan nas bin namimah. Orang ini berjalan di tengah manusia menyebarkan namimah, adu domba. Yakni naqlu kalam ba'din nas li ba'd, menyebarkan ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya, liqasdil ifsad bainahum, dengan maksud untuk menyebarkan kerusakan di antara mereka, wa ilqa'il adawah wal baghdha, dan juga menebarkan permusuhan serta kebencian. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani pun menyebutkan berkaitan dengan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya salah satu yang keduanya yang mendapatkan siksa kubur adalah wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Beliau mengatakan, wa fil hadis dalilun ala anna an-namimah min asbabi adabil qabr. Menunjukkan di dalam hadis ini bahwasanya namimah merupakan sebab seseorang mendapatkan azab kubur. Wa hiya mujibatun lin-nar, dan dosa ini bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka idza lam yughfar li sahibiha, jika pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim pun mengatakan di dalam kitabnya Jawabul Kafi bahwasannya min akbari asbabil azabil kubur an-namimah. Di antara sebab yang terbesar daripada azab kubur adalah an-namimah. Wa ifsadu bainan nas, merusak hubungan manusia.
wa hiya tajma'u bainal kadhib wal zulm wal fujur wal khiyanah. Karena di dalam dosa namimah terkumpul berbagai macam dosa, kedustaan, kezaliman, kefajiran, dan juga pengkhianatan. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Jika seseorang di dalam kehidupannya setiap harinya menghiasi lisannya dengan dosa namimah dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia terancam untuk mendapatkan azab kubur. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, ini adalah kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri. Dan kita pun berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan karunia daripada Allah jika hari itu tiba, jika hari kematian itu tiba, kita mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan daripada azab kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiya hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini salat.